Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Strategi Pengembangan Bisnis Dona Pipin dalam menghadapi tantangan bahan baku dan persaingan pasar. Next. Ini adalah anggota tim kami yang terdiri dari Aulia, Herdita, Anggraini, saya sendiri Nisha, dan Sakti. Next. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke latar belakang masalah, yaitu UMKM berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia, khususnya sektor kuliner seperti donat, yang terus berkembang dengan inovasi produk dan meningkatnya permintaan. Pipin Donat, UMKM di Sukapura, telah tumbuh sejak 2021 meski menghadapi tantangan seperti fluktuasi penjualan, kelangkaan bahan baku, dan persaingan pasar. Makalah ini akan membahas solusi atas tantangan tersebut untuk mendukung keberlanjutan UMKM donat di Indonesia. Next. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang pastel analysis. Analisis pastel adalah alat untuk mengevaluasi faktor eksternal yang memengaruhi organisasi termasuk politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Menurut Johnson et al. Menjelaskan bahwa ini digunakan untuk memahami dinamika lingkungan makro dan mengidentifikasi peluang atau ancaman. Di sini akan kita bahas masing-masing dari pastel tersebut, mulai dari politik. Stabilitas politik di Bandung mendukung bisnis UMKM seperti Pipin Donuts, kebijakan pemerintah seperti pajak final UMKM 0,5% dan subsidi bahan baku memberikan keuntungan finansial. Risiko termasuk perubahan kebijakan mendadak. Berikutnya adalah ekonomi Bandung yang konsumtif mendukung sektor kuliner, tetapi inflasi dan fluktuasi harga bahan baku dapat menekan margin keuntungan. Digitalisasi mendorong pergerakan ke belanja online. Sosial, konsumen muda mencari makanan estetis dan inovatif. Tren kesehatan mendorong permintaan produk organik dan bebas gluten. Ulasan di media sosial sangat mempengaruhi reputasi bisnis. Teknologi seperti platform online memperluas pasar, sementara alat produksi otomatis meningkatkan efisiensi. Data konsumen dari aplikasi digital membantu pengambilan keputusan. Environmental, kesadaran lingkungan meningkat. Memotivasi penggunaan kemasan ramah lingkungan, cuaca ekstrim dapat mengganggu pasokan bahan baku. Legal atau hukum, bisnis makanan harus mematuhi regulasi keamanan pangan seperti sertifikasi halal dan izin usaha. Pengawasan bisnis online semakin ketat. Berikutnya ada Porter's Five Forces, yaitu analisis untuk mengevaluasi daya tarik dan nilai kompetitif suatu industri melalui 5 elemen utama. Untuk kasus Donat Pipin, elemen bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threats of substitutes, threats of new entrants ini tergolong tinggi, dan juga rivalry among existing competitors tergolong sangat tinggi. Next. Kelangkaan bahan baku berdampak pada kenaikan harga, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan, dan sehingga memperbesar ancaman dari kompetitor dan substitusi. Maka dari itu, strategi untuk Donat Pipin yaitu adalah diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko, inovasi produk melalui varian rasa dan fleksibilitas topping, optimisasi digital untuk pemasaran dan operasional, penguatan hubungan pemasok untuk menjaga kualitas bahan baku, dan promosi agresif untuk menonjolkan keunikan dan memperluas pasar. Next. Oke, selanjutnya ada analisis internal kondisi perusahaan dari Pipin Donat sendiri. Yang pertama ada human resource, di mana Pipin Donat memiliki 2 orang karyawan untuk produksi, 2 orang yang memegang cabang di Telkom University, 1 orang memegang cabang di Ranca Sawo, dan untuk pusat Donat Pipin sendiri dipegang oleh ownernya sendiri. Yang kedua ada operasi, di mana Pipin Donat memiliki keunggulan seperti harga yang terjangkau, rasa dan kualitas yang premium. Lalu Pipin Donat juga menawarkan beberapa varian rasa yang unik, serta konsep custom di mana konsumen dapat memilih topping sesuai keinginan, yang memberikan daya tarik tersendiri. Lalu menghadirkan varian rasa baru dan donat mini untuk mengikuti tren pasar. Next. Kemudian dari marketing, Donat Pipin memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk pemasaran dan branding melalui konten kreatif seperti foto produk dan testimoni pelanggan. Mereka menawarkan varian rasa unik donat mini pre-order dan kemasan menarik untuk meningkatkan daya tarik serta kepuasan konsumen. Next. Lalu di bagian finance-nya, pada tahun 2021, Donat Pipin menjual 50 donat per hari dengan pendapatan 7,5 juta per bulan. Namun saat ini Pipin Donat melakukan mengalami peningkatan penjualan menjadi 100 donat per hari, menghasilkan 15 juta per bulan dengan harga 5.000 per donat. Lalu dari sisi biaya operasional, pengeluaran utama Donat Pipin mencakup 3, yaitu bahan baku, produksi, tenaga kerja, karyawan 2 orang. Untuk bahan baku, Donat Pipin mengeluarkan untuk tepung, gula, telur, mentega, dan topping dengan total bahan baku yaitu 11.190.000. Lalu untuk produksi yaitu listrik, gas, dan perlengkapan dapur dengan total biaya produksi yaitu 800.000. Lalu untuk tenaga kerja 2 orang yaitu 5 juta. Next. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu harga yang terjangkau, kualitas bahan baku yang baik, varian produk yang unik, stabilitas politik lokal, dan yang terakhir ada kemasan ramah lingkungan. Untuk weakness-nya yaitu ada ketergantungan pada pemasok bahan baku, terbatasnya sumber daya manusia, reputasi online yang rentan, biaya operasional tambahan, lalu ada fluktuasi biaya produksi. Lalu ada opportunities, yaitu membuat varian rasa yang unik, mengoptimalkan platform digital, peningkatan digitalisasi, dukungan pemerintah, dan ekspansi pasar.
Dan yang terakhir ada threats, yaitu persaingan pasar yang ketat, kelangkaan bahan baku, perubahan tren konsumen, perubahan regulasi, dan ketergantungan pada teknologi. Next. Selanjutnya ada strategi TOS Matrix, yang mana strategi strengths dan opportunities ini adalah fokus pada inovasi produk, kampanye digital berbasis kualitas, dan ekspansi pasar dengan memanfaatkan stabilitas politik lokal. Lalu strategi weakness and opportunities yaitu diversifikasi pemasok lokal, adopsi teknologi monitoring stok, dan pelatihan karyawan berbasis digitalisasi. Lalu strategi strengths and threats adalah efisiensi operasional, kontrak jangka panjang untuk pasokan, dan inovasi produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah strategi weakness dan threats, yaitu perencanaan stok yang akurat, kolaborasi dengan UMKM lain, dan strategi efisiensi bahan baku. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pohon akar masalah kelangkaan bahan baku yang dialami oleh Donat Pipin, serta strategi untuk mengatasi permasalahan ini. Yang dialami oleh Donat Pipin ini kelangkaan bahan baku yang terjadi ketika pasokan tidak mencukupi kebutuhan produksi. Hal ini berdampak langsung pada operasional perusahaan dan menciptakan berbagai tantangan bagi Donat Pipin, seperti produksi yang terganggu, menyebabkan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan, penurunan kualitas produk, reputasi perusahaan menurun, kenaikan biaya operasional karena harus mencari pemasok baru atau membayar biaya tambahan untuk distribusi. Penyebab utama kelangkaan bahan baku disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, ketergantungan pada pemasok tunggal. Yang kedua, ada hambatan distribusi bahan baku. Lalu kurangnya bahan substitusi yang membuat perusahaan tidak fleksibel dalam menghadapi gangguan pasokan. Strategi penyelesaian masalah untuk mengatasi permasalahan ini, Donat Pipin perlu menerapkan langkah-langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama ada di menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok alternatif. Yang kedua, optimalisasi sistem distribusi. Yang ketiga, pengembangan substitusi bahan baku. Lalu manajemen stok yang efektif, penguatan hubungan dengan pemasok, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemantauan tren permintaan pasar. Kesimpulannya adalah Donat Pipin adalah UMKM kuliner yang fokus pada donat berkualitas dengan harga terjangkau dan pemasaran digital aktif. Tantangan utamanya meliputi ketergantungan pada pemasok tunggal, kelangkaan bahan baku, fluktuasi biaya produksi, dan persaingan ketat. Strategi utamanya adalah diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko bahan baku, inovasi produk, optimasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar lebih luas, penerapan manajemen stok yang efektif, dan kolaborasi dengan komunitas lokal dan UMKM lain. Dengan langkah ini, Donat Pipin dapat meningkatkan daya saing, menarik pasar baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini adalah sumber untuk jurnal kami. Dan demikianlah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.